bumi ini besar, tapi kecil dibanding planet lain. Tapi bumi dibanding kita nih, tentulah kita tak ada apa-apanya. Dengan dihamparkannya bumi ini, bisalah kita tidur, kan begitu dia. Bisalah kita mendirikan rumah, membuat jalan, membuat rel, bersawah, berladang dan lain-lainnya, dihamparkan. Saking besarnya bumi ini, maka dikatakan dihamparkan, karena kita kecil, padahal bumi ini bulat adanya. Nah, tengok itu, dihamparkan seakan-akan tidak bertepi, seakan-akan bertepi, padahal bumi ini yang kita dia bulat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berkah ini kita masih dapat bertemu untuk meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ayat pertama dari surah Ar-Ra'd. Jadi malam ini kita mulai mengaji suratul Ra'di. Ar-Ra'du itu artinya petir. Yang petir itu ada dalam dalam ayat yang ke-13. Disebutkan Ra'du pada ayat yang ke-13. Surah Ra'd ini dimulai dengan ayatnya Alif Lam Mim Ra. Walaupun ada beberapa penafsir mentafsirkan ayat ini huruf-hurufnya itu, tapi biarlah kita serahkan kepada Allah maksud ayat ini. Jadi kita tafsirkan, Allahu a'lam bissawab, hanya Allah yang tahu. Tilka ayatul kitab. Ayat-ayat kitab ini. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq. Dan yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan engkau adalah benar. Melihat ayat ini, tahulah kita bahwa Rasulullah itu diberikan dua perkara. Diberikan dua perkara. Yang pertama berupa wahyu yang termaktub dalam Al-Quran. Tilka ayatul kitab.
Walladzi unzila ilaika min rabbikal haq. Yang pertama berupa wahyu Al-Quran. Yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Dan itu ada pada apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sembahyang. Sembahyang itu dalam Quran, dalam firman Allah diwajibkan. Akan tetapi tentang kaifiat sembahyang itu, tata caranya tidak disebutkan dalam Quran. Kalau segala sesuatunya diterangkan Allah dalam Al-Quran, yang salatnya, yang puasanya, yang zakatnya, tebal kali Quran itu. Yang sudah ada pun payah kali kita membacanya. Maka perkara kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Dicontohkan Rasulullah. Tadi kita sebutkan salat atau sembahyang. Tidak ada rincian dalam Al-Quran, tapi rinciannya itu ada pada yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang dicontohkan Rasulullah itu terjadi perbedaan juga. Dan tidak berlebihan kita sampaikan bahwa turunnya Al-Quran ini membawa perbedaan. Apa contohnya? Faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, bila engkau mau salat faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kamu. Al-Quran itu tidak menjelaskan secara terperinci mana batasan-batasan wajah itu. Tak disebutkan. Tapi dicontohkan Rasulullah. Dan jarak kita kepada Rasulullah 1430 tahun atau 40 tahun. Sudah lama. Ditambah kita lagi mungkin payah menghafal dan lainnya. Macam mana kita untuk belajar itu? Maka belajar Al-Quran itu, belajar hadis itu melalui aqwalul ulama. Apa dia? Perkataan-perkataan ulama. Oh, ini hadisnya, ini hadisnya. Mengertikah kita tentang hadis itu? Tentang seluk-beluk bahasanya, balaghahnya, ma'aninya, dan lain-lainnya? Ilmu arud, ilmu timbangan bahasa. Sekolah aja tercabut wajahnya. Tak bisa. Mesti kita memahami itu melalui perkataan-perkataan ulama. Barulah kita selamat. Maka berkatalah imam ini, berkatalah imam ini. Yang anehnya, ada orang tidak mau merujuk kepada imam. Kami manusia, mereka manusia. Nah, kan begitu dia. Tak boleh kita. Dicontohkan Rasulullah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu semuanya seperti aku sembahyang. Macam mana? Berapa orang sahabat yang sembahyang bersama Rasulullah? Berapa orangkah yang kekal 100%, ada 80%, 70% yang sembahyang bersama Rasulullah? Orang yang sembahyang di belakang Rasulullah dengan orang sembahyang di sudut kanan, sudut kiri, tentu penglihatannya berbeda. Apatah lagi sembahyang di belakang. Apa lagi yang tak sembahyang? Makanya kita ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tengok, ada yang lepas tangan, semuanya betul. Tak ada yang tak betul. Yang tak betul itu yang sembahyang itulah. Semuanya betul. Jadi kalau tuan-tuan ada tamu datang ke Nosah, sembahyang dia. Jangan dibilang sojok dia. Nggak usah begitu lagi. Itu betul. Ada yang begini, ada yang begini. Tak apa. Yang penting dia sembahyang. Karena kita biasa di madrasah ini sembahyang seragam, naik sikit, ya kan? Naik sikit dia. Setiap tahun kita melihat itu. Tapi kalau kita pernah umrah, pernah berhaji, maka kita lihatlah kepelbagaian apa itu, cara-cara itu. Itu menunjukkan kesuburan ilmu dalam Islam itu. Jadi ilmu yang luas jangan disempitkan, tak boleh. Ilmu yang luas itu jangan disempitkan. Semuanya betul.
Dan kita di sini muwafaqatus syurut wal arkanul adab. Di situ pula kita sempurna syaratnya, sempurna rukunnya, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Kenapa? Karena kita berhadapan kepada Sang Pencipta Allah. Berhadapan dengan presiden aja gantuk gitu. Anda semakin hormatnya itu tak berketentuan. Ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, yang sembahyangnya, yang puasanya, yang zakatnya ada dalam Quran. Tapi detailnya itu, terperinci itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan-perkataan Rasulullah ini, hadis ini jumlahnya bukan 1000 2000. Bahkan dalam satu riwayat ada yang mengatakan 800.000 hingga 1.200.000 hadis yang dihafal oleh Ahmad bin Hanbal. Beliau ada yang mengatakan 1.200.000. Kalau Imam Sayuti dan lain-lain itu dalam 300.000. Bilangnya mudahnya dalam 300.000. Banyak itu. Kita entahnya kutab dulu, saya cabut aja. Begitu jelasnya ya, dua perkara yang diturunkan Allah berupa wahyu dan syariat tadi. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minun, tak percaya, menolak perkataan Allah berupa wahyu, menolak perkataan Rasulullah yang merupakan wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan-perkataan Rasulullah itu berupa wahyu. Tidaklah Rasul bercakap berdasarkan hawa nafsunya, melainkan ia wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi cakap-cakap Rasulullah itu kan hadis semuanya. Tentulah dari Allah, bukan sembarangan. Jadi berapa kali Rasulullah tuh bercakap satu hari itu? Hadis. Berapa kali Rasulullah bergerak dalam 24 jam itu? Bergerak tidak bercakap, hadis juga. Bahkan jangankan cakap Rasulullah, gerak Rasulullah, diam Rasulullah pun disebut hadis. Tak melarang, tidak juga sebaliknya, hadis juga. Jadi betul, berjuta dia jumlah hadis tadi. Tapi kenapa banyak orang yang tidak beriman? Disebutkan walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia. Bawa kita. Begitu jelasnya Al-Quran, begitu jelasnya syariat itu dengan nakli dan aklinya, orang tak percaya. Banyak yang tak percaya. La yu'minun. Kenapa? Memperturutkan hawa nafsunya. Dan mereka tidak mau memandang alam sekitarnya, dan mereka tidak tahu di mana kedudukan mereka sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan peringatan kepada kita setelah ayat ini. Peringatan kepada kita untuk merenung. Tadi disebutkan kita tidak mau memikirkan, tidak mau melihat alam yang ada di sekitar kita. Bukti bahwa adanya Allah itu yang menurunkan wahyu Al-Quran itu. Jadi Allah memperlihatkan, mengingatkan kepada kita semuanya tentang kemuliaannya, kebesarannya, kemudian kekuasaannya melalui alam ciptaan Allah. Kita mulai ciptaan Allah bagian atas. Maka Allah, kata Allah ayat pada berikutnya adalah Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah yang rafa'as samawat, yang meninggikan semua langit. Di sini disebut as-samawat. As-samawat itu artinya semua langit atau langit yang banyak. Bahkan dalam ayat yang lain sebutkan sab'a samawat, 7 langit. 7 langit itu bukan arti 7 yang tetap,
7 itu maknanya banyak. Berapa banyak langit? Allahu a'lam bis-shawab. As-samawat, dan hadirin sekalian, Allah tinggikan as-samawat ini yang umurnya berjuta-juta tahun bighairi amadin tarawna, tanpa tiang yang kau lihat dia. Tak ada tiang itu. Apa makna amad ini? Tiang. Adakah tiang seperti yang ada di hadapan kita nih, tiang nosah nih? Mungkin tidak. Atau jarak antara bumi, bulan, matahari ke bumi, itukah bukan tiang? Allahu a'lam. Yang jelasnya Allah tinggikan langit bighairi amad, tanpa tiang. Makanya hadirin hadirat sekalian, dalam Quran sebutkan Allah tidak sebut unzuru fis sama, bukan begitu dia. Tengoklah langit, bukan begitu. Bagi orang-orang sufi ini, ya, unzuru madza fis sama, bukan lihatlah langit, tapi lihatlah apa yang ada di sebalik langit. Begitu dia. Bertahun-tahun kita hidup, mungkin kita tidak pernah mikirkan bagaimana langit ditinggikan bighairi amad, tanpa tiang. Ada katanya cerita batu dari mana, tak ada tiang, batu tu apa dia, macam di atas aja dia. Belum pernah kita tengok lagi. Itu pun orang heran. Itu heran. Tak pernah dia heran langit tu tak bertiang. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Apakah seperti raja yang duduk di atas kursi, di atas singgasananya, memegang tongkat menunjuk kekuasaannya? Allahu a'lam juga. Macam mana istawa, macam mana arsy tadi. Tapi kita beriman ada arsy itu. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah mudahkan matahari dan bulan. Matahari ini, tuan-tuan sekalian, lebih besar dari bumi ini, jauh lebih besar. Di antara perkara yang boleh kita sebutkan bagaimana Allah mudahkan matahari, Allah jadikan matahari yang besar itu dikelilingi oleh bumi, dan Allah jadikan bumi ini dikelilingi oleh bulan. Jangan kita sangka gunung yang ada di bumi itu dia berdiam. Terkadang imam membaca wa tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Engkau sangka gunung itu diam, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Bumi ke bergerak ke, tapi tak terasa dia, ya, tak terasa dia. Kullu yajri li ajli musamma, tiap-tiapnya berjalan pada batas yang telah ditentukan, tak pernah bertabrakan. Allah jadikan matahari dikelilingi oleh bumi, dan Allah jadikan bumi dikelilingi oleh bulan. Bergerak dia, dan geraknya itu tak pernah meleset walau 1 detik. Sekali saja 1 detik saja berhenti, kiamat. Kita aja terlambat naik angkutan gocah, nak ke Medan bekerja, kita berangkat jam 7, biasanya sampai Setabat jam 8, macet, berhenti dia gocah. Kalau bumi yang berhenti, tak pernah terpikirkan kita. Aku kita memang tak pernah mikirin hal itu. Yudabbirul amra, Allah atur urusannya, perintahnya atas perintah Allah. Taat, semua ciptaan Allah itu taat. Manusia aja yang tak taat nih, ya.
Yufassilul ayat, Allah terangkan ayat-ayatnya. Ya, ada gerhana bulan, gerhana matahari dan lainnya, itu diantara ini dikabarkan gerhana bulan katanya dia. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya engkau itu yakin akan pertemuan dengan Tuhan. Jadi kalau begitu cara memandang kita, yakinlah kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar adanya Allah itu ada. Allah suruh kita memandang yang atas, Allah buktikan ayat-ayatnya. Langit dengan segala isinya. Sekarang mari kita menunduk, kita pandang pula bumi, supaya kita yakin. Kata Allah pada ayat berikutnya, wa huwallazi maddal ardha, dan dia yang telah menghamparkan bumi ini. Jadi ayat ini menyebut Allah hamparkan. Bumi ini besar, tapi kecil dibanding planet lain. Tapi bumi dibanding kita nih, tentulah kita tak ada apa-apanya. Dengan dihamparkannya bumi ini, bisalah kita tidur, kan begitu dia. Bisalah kita mendirikan rumah, membuat jalan, membuat rel, bersawah, berladang dan lain-lainnya. Dihamparkan. Saking besarnya bumi ini, maka dikatakan dihamparkan. Karena kita kecil, padahal bumi ini bulat adanya. Nah, tengok itu. Dihamparkan seakan-akan tidak bertepi, seakan-akan bertepi, padahal bumi ini yang kita dia bulat dia. Dan pada bumi itu juga ada namanya bahar, laut. Ada laut. Di bumi itu ada laut. Ada kehidupan juga. Dan supaya tuan-tuan tahu bahwa luas laut itu jauh lebih besar dari darat tempat kita tinggal nih. Macam mana keluasannya? 79%. Kita genapkan 80% itu laut. Artinya laut itu lebih luas dari darat nih. Tah macam mana kuasanya Allah, bumi yang bulat ini tidaklah tumpah air tadi. Ada laut, ada sungai, segalanya ada, tidak tumpah dia. Padahal bulat. Dan ada kehidupan di dalam laut itu. Wa huwallazi maddal ardha, dialah yang menghamparkan bumi ini. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara, dan Allah jadikan padanya rawasi, gunung-gunung, wa anhara, dan sungai-sungai. Gunung dan sungai ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tak bisa dia. Gunung ini tuan-tuan sekalian penghalang dari terpaan angin. Bolehlah orang berselindung di balik gunung itu. Kalau gunung itu di laut dia, maka dia menopang datangnya ombak besar itu. Bahkan di gunung yang tinggi itulah tempat berkumpulnya awan-awan. Saking dinginnya awan itu menjadi salju dia, maka adalah negeri yang bersalju dan ada negeri yang tidak bersalju. Allah perintahkan kita untuk memikirkan ini supaya kita yakin bahwa kita kelak akan bertemu dengan Allah. Sungai pula banyak kehidupan, dan manusia memang tidak lepas dari sungai itu. Hidup di pinggir-pinggir sungai itu, dan subur. Kenapa? Dekat sungai, tanah pun subur. Tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan di tepi sungai itu. Wa min kulli tsamarat, dan tiap-tiap buah-buahan. Tengok tuh, banyak
Kalau nak tengok buah-buahan, datang ke kebun orang Melayu belakang rumahnya. Semua ada. Itulah, ya kadang-kadang beda dia. Orang kita Melayu, orang Jawa nih. Kalau orang Jawa nih di belakang rumah dia sawah aja. Sawit-sawit aja. Katanya begitulah. Ya. Umumnya kalau orang Melayu ini di belakang rumah segala macam ada. Tobu ada, boti ada, durian ada, semua ada. Satu pun tak ada buah. Buah satu dua aja. Semua ada. Wa min kulli samarat, dan tiap-tiap buah-buahan. Ja'ala fiha zawjaini itsnaini, Allah jadikan padanya berpasang-pasangan. Jadi ada jantan, ada betina. Sebagaimana manusia dan hewan-hewan, pokok-pokok pun itu berkawin juga dia. Siapa yang mengawinkannya? Kumbang ada rama-rama. Rama-rama itu dulu rama-rama namanya tuh. Kupu-kupu. Ada lebah. Bahkan angin sepoi itu, angin sepoi bukan angin kencang. Angin sepoi pun mengawinkan tumbuh-tumbuhan itu. Karena tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan, kata Allah, wa ja'ala fiha zawjaini itsnaini, berpasang-pasangan. Kalau di Thailand banyak itu, koja untuk mengawinkan pokok. Makanya hasilnya bosa-bosa. Ya, coba-cobalah. Thailand itu ada namanya durian Thailand. Sebiji itu tolong makan anda. Tak tolong bosa, dikawinkan dia. Dicangkok dulu bahasa Silam itu. Di zaman Rasulullah itu pernah juga terjadi demikian. Ya, pernah dilarang, akhirnya didiamkan Rasulullah SAW. Antum a'lam bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu tentang urusan dunia, pantailah. Begitu dia. Jangan pula kita buat cangkokan bid'ah pula. Tak boleh, haram hukumnya. Boleh ya. Jangan salah nanti potong ceramah saya nanti. Boleh ya. Yushil lail, dia tutup malam an-nahar dengan siang. Maka bergantilah siang dan malam. Tidak malam saja, tidak siang saja. Dan itu tidak pernah kita memikirkannya. Kalau Allah jadikan malam saja, tidak ada siang, matilah kita. Kenapa mati? Karena semakin malam semakin dingin. Semakin malam semakin dingin. Kalau sudah dingin, segala yang mengalir beku. Bahkan darah yang ada di badan kita ikut membeku. Kalau darah sudah beku, mati. Tapi Allah jadikan siang, mengalirlah darah tadi. Kalau Allah jadikan siang saja, tidak boleh juga. Kenapa? Kalau siang terus-menerus tidak ada malam, maka segala yang mengalir akan mendidih. Jangankan air, darah yang ada di badan kita ikut mendidih. Tolong. Usah bilang tolong lagi. Mendidih darah itu. Memang ada perkataan mendidih darahku bukan darah mendidih magah dia. Cakapnya aja ya, mendidih darahku katanya. Cakapnya aja. Itu bukan darah mendidih, paneh dia. Magah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat bagi kaum yang mau memikirkan. Kita disuruhkan untuk memikirkan ciptaan Allah itu. Maka salah satu ajaran suluk ketika orang bersuluk itu, ayuhas salikun, orang bersuluk, dua dia, at-tafakkur, at-tadzakkur dan tafakkur, berzikir dan memikirkan. Memikirkan dosa, kan gitu dia, memikirkan akan ciptaan Allah dalam kita bertafakur. Itu ada dalam syair sindiran Syekh Abdul Qurakan itu ada dia. Isi suluk itu zikir dan tafakur, lain tidak. Karena suluk ini dasarnya syariatnya kuat.
bukan main-main. Metodenya aja yang kita buat seperti itu. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau memikirkannya. Disuruh kita berpikir karena Allah sudah anugerahkan kepada kita akal pikiran ini. Wa fil ardi, kata Allah, dan di bumi. Sambungan ayat ini, Allah hamparkan bumi tadi, lalu kata Allah wa fil ardi, dan di bumi, qita'um mutajawirat, bagian-bagian tanah, maksudnya mutajawirat, yang berdampingan, yang berhampiran. Apa maksudnya? Ya, macam kebun lah. Ada kebun kita, ada kebun orang lain. Tambah cantik kalau kita ke Bandung itu atau ke daerah Jawa, itu cantik tuh padi-padi itu, sawah itu, dia bertingkat-tingkat, rapi gitu, bertingkat-tingkat dia. Apalagi kebun tehnya cantik. Kalau di Islam ini kan banyak kebun-kebun, ada kebun si A, ada kebun si B, kebun si C, berdampingan semuanya, ya, berdampingan. Pokoknya di tanah dia, buahnya di tanah yang lain. Apa hukumnya? Oh, banyak itu sama hukumnya, diambilnya. Itu diantara maksud berdampingan. Wa fil ardi qita'am mutajawirat wa jannat, dan kebun-kebun. Kebun apa? Min a'nab. A'nab itu inab, anggur-anggur. Wa zar'un, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Wa nakhilun, kurma. Sinwanun wa ghairu sinwanin, bercabang atau tidak bercabang, berumpun atau tidak berumpun. Yusqa bima'in wahidin, disiram dengan air yang satu. Baik, tonton sekalian. Ada sawah yang bertingkat-tingkat, ada yang tidak bertingkat. Ada kebun punya kita, ada juga punya atau milik orang lain. Ada anggur disebutkan dan buah-buah yang lainnya. Disiram dengan air yang satu, air hujan. Ketika tumbuh semuanya berbuah, dia berbeda rupanya kualitasnya. Tengok, berbeda, tak sama dia. Atau lebih jauh, kita tanam di belakang rumah kita. Kita tanam rambutan, kita tanam tebu, kita tanam betik atau pepaya, durian dan lain-lainnya. Disiram dengan satu air yang satu hujan. Setelah sekian tahun berbuah, cobalah rasa, takkan sama dia. Durian dengan rasa duriannya, rambutan dengan rasa rambutannya, bahkan rambutan banyak pula jenisnya. Warnanya pun berjenis juga. Ada yang merah betul, ada yang kuning, ada yang hijau, sudah manis dia. Bahkan yang merah tidak manis, lebih manis yang hijau lagi. Itulah maksud wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, kami lebihkan sebahagian kepada sebahagian yang lainnya fil ukul, dalam rasa. Dan padi tadi, di sana ada padi, di kanan kita, di kiri ada padi. Setelah tumbuh semuanya, panen, berbeda juga kualitasnya. Begitu hebatnya Allah. Di laut itu berapa jenis ikan? Banyak betul ikannya. Sama-sama tinggal di laut, berenang di laut. Coba ambil. Tak masin dia, dan rasanya pun berbeda. Padahal ikan-ikan itu tinggalnya di laut. Usah laut lagi banyak betul, sungai aja lah. Di sungai itu, ini yang pandai ini nelayan. Dia kalau saya tak salah ada ikan lundu, ya kan? Ikan paitan, ikan lomodo, ikan putih. Dulu tuh ikan seluang. Saya masih makan ikan seluang di Banjar, Kalimantan Selatan. Dapet itu. Siko dah ada kepunan dah, ada lagi dah. Seluang, ikan laisan. Tengok,
pojam mata kita makan apa kok? Oh, tahu itu. Di rawa gitu juga. Apa kok? Badau. Apa kok? Songek. Pepuyu. Tengok. Padahal hidup pada satu tempat. Itu buktikan hadirin hadirat sekalian, itu semuanya kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagi orang yang berakal. Ada ikan tuh ogonya berjuta dia. Kadang-kadang kita yang ikan mahal tak selera juga itu makan. Berjuta ogonya. Kalau di Jepang sana dibersihkan dia elok, tadi masak dah, makan mentah aja. Makanya kata orang sana, orang Jepang tuh pandai-pandai. Katanya, kalau kita mau jadi orang Jepang tuh makan mentah-mentah tuh. Kalau tak biasa saya coba-coba lagi. Siapa tolak makan mentah songek ke? Tak tolak kita dah. Nengok goli kita dah. Kalau songek dulu agak goli kitanya. Kalau songek genai nih sekarang nih bersih dia, ya diternak, diberi makan yang bagus lah, ya. Ya. Tapi sampai sekarang ini belum saya makan lagi. Ya, teringat saya dulu. Dulu di Islam ini ada istilah ngocal ya. Kalau mengocal itu yang paling banyak dapat 2 ikan aja. Kalau tak songek badau. Dan kita tahu apa yang dimakan 2 ikan nih. Tahu kita. Sejak itulah Jawa kita makannya. Ya. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaba a inna la fi khalqin jadid. Jika engkau heran, maka yang mengherankan itu, maksudnya begini tuan-tuan sekalian ya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi sebenarnya tidak mengherankan. Kenapa? Itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit ditinggikan, bumi dihamparkan. Segala jenis buah-buahan dengan rasa berbeda dan warna berbeda. Itu tidak mengherankan. Yang mengherankan itu adalah qauluhum, perkataan mereka, aidza kunna turaban, apabila kita sudah menjadi debu, mati maksudnya. A inna la fi khalqin jadid, adakah kita akan dikembalikan kepada makhluk yang baru? Itu yang mengherankan. Maksudnya apa? Sepatutnya perkataan itu tidak keluar dari mulut mereka. Itu hanya keluar dari mulut orang-orang yang tidak beriman. Patutlah kata Allah, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, mereka itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka. Itu kan pernah dalam satu riwayat, datang kafir Quraisy menghadap Rasulullah, diambilnya tulang dari dalam tanah itu, kemudian digenggamnya, diremasnya menjadi abu, jatuh di hadapan, bertabuh di hadapan Rasulullah. Inikah yang engkau katakan akan dibangkitkan lagi? Tengok itu. Tuan-tuan sekalian, dalam kajian akidah kita, apabila kita sudah dikuburkan, di mana azabnya tentulah tidak bisa diilmiahkan, tapi kita percaya kepada hal-hal yang gaib itu. Mati kita, ditanam kita menurut ukuran tanah bersilam, 4,5 tahun, 5 tahun hancur, sudah bisa dibuka, bongkar kubur itu menurut ukuran tanah bersilam. Setelah badan kita dikubur berumur 10 tahun, 20 tahun, badan hancur, ruh tidak. Ketika ruh kita mendapat rahmat, maka badan kita yang sudah menjadi batu bata, yang sudah menjadi batu bata, didirikan bangunan-bangunan,
Manalah tahu kita di sebalik tiang ini kan ada batu bata, semen dan lain-lainnya. Boleh jadi kadarnya itu ada jasad-jasad manusia. Allahu alam. Batu bata yang kita beli itu boleh jadi bercampur dengan badan-badan manusia. Kita tak tahu, main boli aja. Yang penting muah. Diazab ruh kita, maka badan yang sudah menjadi batu bata tadi, yang sudah bertahun-tahun, ikut merasakan seperti yang rasakan oleh ruh kita tadi. Beramallah kita kok. Jangan lalu aja kita, oh kubur siapa, oh iya cantik kuburnya, dah. Mereka itu bahkan dikatakan mereka itu senantiasa, kalau dalam bahasa khutbah itu, menampung dengan tampah. Untuk apa? Meminta pertolongan orang yang ada di darat. Bacalah untukku Fatihah dan lain-lainnya. Jangan kita katakan orang kubur itu mati, orang itu hidup. Bahkan mereka bisa mendoakan kita. Oh iyanya tuh, buktinya begini. Apa buat peluang mati itu bisa mendoakan orang hidup? Masuklah kita ingin berziarah, kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Artinya keselamatan atas kamu wahai penghuni-penghuni kubur. Adakah mereka mendengar? Bukan saja mendengar, bahkan mereka menjawab salam kita. Kata mereka, Waalaikumsalam. Artinya keselamatan juga untukmu. Kan doa itu. Cuman salam orang tuh tak donga. Oh enggak, tuan donga dia. Ayo, salam itu tak perlu kita donga. Berdoa kepada Allah, janganlah kita doa jawaban salam orang itu. Waalaikumsalam dijawab, dan keselamatan atasmu. Ini doa. Artinya orang itu mendoakan juga. Bahkan dalam surah Yasin ada disebutkan itu. Ya. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Mereka itulah ada aghlal, belenggu di leher mereka. Istilah belenggu ini kan orang kena hukuman, digari, ya kan, dibelenggu. Berarti orang yang dikutuk oleh Allah. Oh janganlah kita dikutuk. Istilah aghlal nih, belenggu, artinya orang yang kena hukum, dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena mereka kafir, tidak percaya. Padahal sudah jelas duduk perkaranya itu. Kata Allah, wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah penghuni neraka. Macam mana keadaan mereka di neraka? Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya itu. Ya. Makanya tuan-tuan sekalian, sambil berjalan tengok pokok tuh. Usah bercakap suang lagi. Tengok kita memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Pikirkanlah akan ciptaan, jangan engkau pikirkan akan yang menciptakan. Gila nanti. Jangankan sifat Tuhan, jangankan zat Tuhan, hukum Tuhan dan perbuatan Tuhan pun tak mampu kita untuk menelaahnya. Mungkin sedikit-sedikit saja. Tafakkaru fil khaliq, tafakkaru fil khalqi, ciptaan. Wajah itu termasuk ciptaan. Inilah di antara dalil rabitah. Nah, begitulah dia. Kan gitu. Rabitah. Rabitah. Ada istilah dalam tarekat rabitah. Wajah itu ciptaan. Memandang ciptaan Allah, diperintahkan kita punya tafakkaru fil khalqi, itu perintah. Bukan main-main. Pandanglah, pikirkanlah ciptaan. Mana ciptaan? Segala selain Allah. Kaun namanya. Al-kaunu itu, ciptaan itu, alam itu selain Allah. Kaun namanya. Pandanglah. Itu antara dalilnya, dan tentu banyak pembahasan panjang, pembahasannya. Ya, itulah dia tuan-tuan serta hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah ridha kepada kita semuanya. Diberi Allah kita kesehatan untuk taat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.